Tapi sebenarnya senjata yang paling kuat yang menjadikan para sahabat ini benar-benar bisa menumpas kekufuran itu adalah senjata keimanan mereka, mental mereka untuk selalu berjuang meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Busiri rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-faslu samin utai fasal kang kaping 8 fi jihadin nabiyyi iku ing dalam nerangaken jihade Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasal yang ke-8 akan menjelaskan jihadnya atau perjuangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melawan orang-orang kafir. Nabi Muhammad SAW setelah beliau pindah hijrah menuju kota Madinah, pada saat itulah Nabi Muhammad SAW baru pertama kali diperbolehkan untuk berjihad atau berperang melawan orang-orang kafir. Selama beliau masih berada di periode Mekah, itu Nabi Muhammad belum diizinkan untuk berjihad. Secara khusus dalam satu fasal, Al-Imam Al-Busiri akan menjelaskan tentang jihadnya Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat melawan beberapa orang-orang kafir. Ini Imam Busiri pengen menunjukkan kepada kita bahwasanya Nabi Muhammad itu juga punya sisi sebagai seorang pemberani. Ada sisi keperwiraan dari sosok Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu sisi beliau ini adalah orang yang lemah lembut, tapi di sisi yang lain beliau ini juga orang yang gagah berani, orang yang sangat tegas, sangat perwira ketika berhadapan dengan musuh-musuh orang-orang kafir. Fasal menjelaskan tentang jihadnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ra'at ngagetaken qulubal ida ing piro-piro atine piro-piro musuh. Amba ubi asatihi opo beritane kautuse Kanjeng Nabi. Kana baatin kaya raungan macan. Ajfalat kang mlayuaken opo nabah ghuflan ing wedhus kang lali. Wedhus kang lali ku kambing yang diumbar tidak dalam keadaan siaga. Minal ghanami saking pira-pira wedhus. Berita diutusnya Nabi Muhammad SAW ini mengagetkan, mencengangkan, membuat takut terhadap hati-hati para musuh orang-orang kafir. Berita tersebut seperti raungan macan, raungan singa, suara singa yang keras itu, yang membuat kaget, yang membuat lari sekumpulan kambing yang dalam keadaan lengah, dalam keadaan lupa, tidak siaga gitu. Jadi ghuflan minal ghanam itu satu padang rumput ya, satu padang rumput atau satu tanah lapang. Di situ ada kambing yang ada yang sedang makan, ada yang sedang minum, sedang tidak siaga. Yang punya pemiliknya yang angon juga sedang tidak siaga. Tiba-tiba terdengar suara raungan singa, terdengar suara raungan macan. Itu namanya kana ba'atin ajfalat ghuflan minal ghanam. Jadi ada kambing sedang diumbar di padang rumput, tiba-tiba terdengar suara raungan macan, kan mereka ketakutan lari terbirit-birit, seperti halnya orang-orang kafir yang merasa ketakutan, merasa gentar ketika mendengar berita diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mazala ora gingsir-gingsir sapa Kanjeng Nabi. Yalqa iku ngadepi sapa Kanjeng Nabi hum ing al-aida fi kulli mu'tarakin ing dalam saben-saben medan perang. Hatta hakau sehingga nyerupani sapa al-aida bil qana kelawan ditombak
lahman nyerupani lahman ing daging ala wadomi ing atase kayu telenan, kayu yang buat motong-motong daging, apa namanya, kayu telenan gitu ya, kayu telenan, kayu tatakan ini. Nabi Muhammad SAW ini selalu siap, selalu berani menghadapi para musuh. Di dalam setiap medan perang, Kanjeng Nabi selalu menghadapi mereka. Saking gagah beraninya Nabi Muhammad tentunya dan para sahabat, itu orang kafir, orang-orang kafir ketika berhadapan dengan orang-orang Islam, pasukan Islam yang dipimpin oleh Nabi Muhammad, mereka itu seakan-akan seperti daging yang tergeletak di atas kayu telenan. Seperti daging yang tergeletak di atas kayu telenan. Artinya, dalam setiap medan perang, orang kafir itu kalah. Ketika orang kafir kalah, maka mayat mereka berjatuhan. Mayat mereka berjatuhan di tanah, bergeletak itu. Seperti daging yang tergeletak di atas telenan yang ditusuk pakai pisau atau pakai yang tajam itu. Jadi orang kafir itu banyak yang terbunuh ketika berperang melawan pasukan Islam. Mereka menggunakan senjata, pedang, tombak, panah atau yang lainnya, sehingga orang kafir itu berguguran, banyak yang tewas, seakan-akan mereka seperti daging yang tergeletak di atas kayu telenan, kayu tatakan itu. Nah, makanya salah satu sifat sahabat Nabi Muhammad itu adalah asyidda'u 'alal kuffar Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Jadi para sahabat ketika bergaul dengan sesama sahabat, sesama orang Islam, mereka bergaul dengan penuh kasih sayang. Tapi ketika mereka berhadapan dengan musuh-musuh, berhadapan dengan orang-orang kafir di medan perang, maka mereka ini adalah orang-orang yang asyidda'u 'alal kuffar. Tegas, berani, gagah di hadapan orang-orang kafir. Nah, makanya tadi seperti yang sudah disinggung bahwa Nabi Muhammad itu punya sisi sebagai orang yang lemah lembut, penuh dengan kasih sayang. Tapi di sisi yang lain, Nabi Muhammad ini adalah orang yang tegas, perwira, pemberani gagah di hadapan orang-orang kafir. Nabi Muhammad itu orangnya sangat berwibawa. Nabi Muhammad ini orang yang sangat berwibawa. Tapi di saat yang bersamaan, Nabi Muhammad ini adalah orang yang sangat akrab dengan sahabat-sahabatnya. Satu sisi Nabi Muhammad adalah orang yang sangat berwibawa, tapi di saat yang bersamaan, Nabi Muhammad ini adalah orang yang sangat akrab, sangat santai ketika bergaul dengan para sahabat-sahabatnya. Kadang orang itu hanya punya salah satunya. Ada orang sangat berwibawa, sehingga orang-orang pada takut dan pada sungkan gitu ya, pada malu pengen ngadep. Ada lagi orang yang sangat santai, sangat enjoy, sangat santai sama teman-temannya, sehingga seakan-akan dia tidak punya wibawa yang besar gitu. Tapi kalau Nabi Muhammad itu benar-benar komplit. Satu sisi beliau ini adalah orang yang sangat berwibawa, tapi di sisi yang lain beliau ini adalah orang yang sangat akrab, santai bergaul dengan para sahabatnya. Satu sisi beliau ini adalah penuh kasih sayang, tapi di sisi yang lain beliau ini adalah orang yang sangat pemberani, sangat gagah di medan perang. Itu kepribadian Nabi Muhammad SAW. Satu sisi beliau ini adalah orangnya pemaaf. Satu sisi beliau ini adalah orangnya pemaaf, nggak mudah marah kalau ada orang yang salah berkaitan dengan beliau pribadi, maka beliau mudah memaafkan. Tapi di sisi lain, ketika Nabi Muhammad marah, tidak ada satupun orang yang berani. Wa idza duyyi'a haqqullahi lam yakum ahadun li ghadabi. Ketika hak-haknya Allah dilanggar, disia-siakan, maka tidak ada satupun orang yang berani ketika Nabi Muhammad sedang ghadab gitu. Jadi Nabi Muhammad ini benar-benar orang yang seimbang. Satu sisi beliau welas asih, penuh kasih sayang, tapi di saat yang bersamaan beliau itu punya sifat yang gagah, tangguh, pemberani, perwira ketika berhadapan dengan para musuh. Waddu ini akan menggambarkan kegagahan atau keberanian
Nabi Muhammad dan para sahabat di medan perang. Wadu pada pengen, pada ngarep-ngarep sapa al-ida al-firar ing melayu. Fakadu mangka parak-parak sapa al-ida yagbituna itu iku pada kepengen sapa al-ida, pada kepengen sapa al-ida bihi kelawan al-firar. Asla'a ing daging syalat kang mabur apa asla mal iqbani sertane burung raja wali warrakhamilan burung nasar atau burung elang gitu ya. Saking gagahnya, saking hebatnya pasukan Islam, musuh-musuh mereka, orang-orang kafir itu pengen lari. Ketika berhadapan dengan pasukan Islam, mereka itu pengen lari. Mereka itu pengen saya ini jadi daging yang tergeletak di bawah, kemudian disambar oleh burung elang, disambar oleh burung raja wali, kemudian dibawa lari. Itu namanya asla. Fakadu yaghbitu nabi asla asyalat itu. Saya ini takut. Nah, saking takutnya menghadapi pasukan Islam, mereka itu pengen lari. Pengen mereka itu jadi daging yang tergeletak, jadi bangkai yang tergeletak di bawah, kemudian disambar oleh raja wali, disambar oleh burung nasar atau burung elang, udah pergi dibawa terbang itu. Itu saking pengennya mereka itu lari. Pengen lari saja, tidak ingin menghadapi pasukan orang Islam. Padahal orang Arab itu gengsi. Orang Arab itu punya gengsi yang sangat besar. Orang Arab itu ketika sudah fanatik suku ya, fanatik sama sukunya, fanatik sama kabilahnya, ketika sudah di medan perang, anti lari mereka itu. Ketika sudah berada di medan perang, pengen membela sukunya, pengen membela kelompoknya, orang Arab itu sangat fanatik. Lebih baik saya mati daripada lari. Itu saking fanatiknya. Jadi mereka itu anti lari dari medan perang. Cuman kalau berhadapan dengan tentara Islam, karena tentara Islam ini sangat gagah, sangat pemberani, mereka ketakutan. Saking takutnya menghadapi tentara Islam, mereka itu pengen lari. Seakan-akan mereka itu pengen jadi daging yang tergeletak, kemudian disambar oleh burung raja wali, terbang dibawa pergi. Ini penggambaran saking gagahnya pasukan Islam. Orang Arab yang anti lari dari peperangan saja, ketika berhadapan dengan pasukan Islam, mereka pengen lari. Tamdi lewat alayali opo piro-piro bengi, wala yadruna lan orang ngaweruhi sopo al-ida iddataha ing bilangane al-layali. Malam takun ing dalam selagine ora ana apa al-layali min layalil ashuri iku setengah saking piro-piro bengine piro-piro bulan al-hurumi piro-piro kang mulia. Ketika mereka sedang berada di medan perang, saking mencekamnya, saking kemelutnya peperangan yang terjadi melawan pasukan Islam, itu mereka sampai tidak sadar, sampai mereka itu lupa hitungan hari. Lupa saya ini perang udah berapa hari, itu saking bingungnya, saking ketakutannya mereka. Tamdil layali wala yadruna iddataha. Perang terjadi, hari demi hari, malam demi malam telah lewat. Saking takutnya, saking mencekamnya, saking ketakutannya mereka menghadapi pasukan Islam, mereka sampai-sampai lupa bilangan hari ini, perang ini sudah berapa hari, mereka itu lupa. Selama bukan di bulan-bulan yang mulia. Kenapa? Karena kalau masuk bulan-bulan mulia, peperangannya itu berhenti. Jadi orang Arab itu meskipun suka perang ya, suka bertempur di medan perang, tapi mereka itu sangat menghormati bulan-bulan yang 4 itu. Dzulqa'dah, Dzulhijjah karena musim haji ya, kemudian Muharram, kemudian Rajab. Nah, jadi 4 bulan ini 4 bulan mulia yang dimuliakan oleh orang-orang Arab. Kalau masuk 4 bulan ini, mereka gencatan senjata, perangnya berhenti. Karena madinu kaya-kaya sak temene utawi agama dhaifun iku tamu hala kang manggon apa dhaif sahatahum ing pelatarane al-ida bikul qarmin kelawan gawa saben-saben wong kang pemberani ila lahmil ida maring daginge musuh qarimi kang banget senenge. Agama ini yang datang dibawa oleh Kanjeng Nabi dan para sahabat itu seakan-akan mereka adalah tamu.
agama ini seakan-akan mereka adalah tamu yang datang di pelatarannya para musuh. Agama ini datang di areanya orang-orang kafir, membawa pasukan yang pemberani, bikulli qarmin. Dalam medan perang, ini wilayah orang kafir. Agama datang membawa pasukan-pasukan yang sangat pemberani, yang mereka itu sangat doyan, sangat seneng, sangat lapar, sangat orang kalau doyan lapar, wah itu kan semangat makannya. Orang lapar tapi nggak doyan, nggak mau makan. Orang doyan tapi nggak lapar, ya makanya makannya kurang nafsu. Ini ibarat pasukan yang dibawa ini ya, pasukan yang berjuang membela agama ini, ibarat seperti orang yang sedang lapar dan doyan untuk makan daging. Nah, orang-orang kafir musuhnya ini ibarat daging, hidangan ini. Jadi orang kafirnya itu diibaratkan seperti daging. Pasukan Islam yang datang ini, yang akan menyerbu mereka, yang akan berperang mereka, diibaratkan seperti orang-orang yang pemberani, yang lapar dan doyan sama daging. Makanya semangat. Makannya ini tambah semangat itu. Ini penggambaran betapa pemberaninya pasukan Islam ketika menghadapi orang-orang kafir. Bikulli qarmin ila lahmil ida qarimi. Agama ini seperti tamu yang datang masuk ke pelataran orang kafir, membawa pasukan yang pemberani, yang mana pasukan pemberani ini dalam keadaan lapar dan doyan sama daging. Dagingnya ini diibaratkan, orang kafirnya ini diibaratkan seperti daging-daging yang siap untuk disantap oleh pasukan-pasukan Islam. Ya jurru. Nah, itu jihad fisabilillah ya. Nah, berperang membela agamanya Allah. Makanya kalau mereka meninggal di medan perang, meninggal di medan jihad melawan orang-orang kafir, maka mereka ini termasuk orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid tidak dimandikan ya, langsung dikubur dengan baju perang orang tersebut. Nah, kita ini tidak ada jihad. Kita hidup di sini itu tidak angkat senjata. Nah, tapi saudara-saudara kita yang di Palestina itu ya, yang di Palestina yang digempur, diperangi oleh orang-orang Israel, nah itu mereka sedang berjihad. Mereka yang gugur itu termasuk orang-orang yang mati syahid. Ya juru narik opo ad-din ya. Ya juru narik opo din bahro khamisin ing lautan tentara. Fauqosa bihatin ing dalam dure jaran kang kenceng kang banter mlayune. Yarmi balang opo bahar bimaujin kelawan ombak minal abutoli saking piro-piro pahlawan pemberani multatimi kang nampak opo maujin. Agama ini seakan-akan dia itu menarik lautan tentara. Menarik lautan tentara. Di atas yang naik di atas kuda yang kencang larinya. Lautan tersebut akan mendatangkan ombak. Ini penuh dengan tasbih ini, penuh dengan perumpamaan-perumpamaan. Kita ulangi ya. Ya juru bahar khamisin fauqosa bihatin. Agama ini menarik, membawa lautan tentara. Lautan tentara ini berada di atas kuda yang kencang larinya. Lautan ini akan mendatangkan ombak, menerpa musuh-musuh. Yang namanya ombak ini akan datang bertubi-tubi. Kita tahu ombak itu kan lewat satu gelombang ombak, lewat, ini belum habis, belakang sudah lewat lagi. Ombak kan seperti itu. Ada ombak nih, satu gelombang ombak lewat, seret, menerpa batu atau apa, atau kapal menerpain. Ini belum habis, dari sini sudah datang lagi ombaknya. Nah, itu penggambaran bahwasanya pasukan Islam ini sangat kompak, sangat solid, sangat pemberani, menyerang orang-orang kafir secara bertubi-tubi, langsung seperti ombak itu. Ini datang lagi. Ini datang belum selesai, datang lagi. Nah,
Ini penggambaran perumpamaan tasbih terhadap keberanian pasukan Islam. Nah, Bahra Khamis. Imam Al-Busiri menyebutkan Bahra Khamis. Jadi kalau tentara yang hebat itu namanya Khamis. Khamis. Khamis kan artinya 5. Pasukan tentara formasinya, kalau tentaranya ini benar-benar tentara yang hebat, yang kuat, itu disebut Al-Khamis. Kenapa? Karena ada 5 peleton atau 5 titik. Ada pasukan depan, ada pasukan belakang, ada pasukan sayap kanan, ada pasukan sayap kiri, ada yang di tengah. 5 kan? Jadi ini pasukan nih. Pasukan. Ada yang di depan, yang kuat-kuat di depan menjaga. Ada yang di belakang, barangkali diserang dari belakang, jagain juga. Ada yang di sayap kanan, ada yang di sayap kiri. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Makanya pasukan yang formasinya benar-benar kuat itu disebut Khamis. Nah, pasukan yang dibawa oleh agama, yang membela agamanya Nabi Muhammad SAW, itu adalah Khamisin fauqa sabihatin. Pasukan yang kuat, ada sektor kanan, sektor kiri, ada barisan depan, ada barisan yang menjaga di belakang, ada pasukan yang di tengah, 5 itu. Fauqa sabihatin, mereka itu naik kuda yang larinya kenceng. Nah, ini pasukan yang sangat kuat itu seperti itu, disebut Al-Khamis ya. Pasukan Islam itu seperti apa? Terdiri dari siapa? Min kulli muntadibin. Saking saben-saben wong kang nyembadani lillahi maring Gusti Allah, muhtasibin kang ngarep-ngarep ganjaran. Mereka para sahabat yang ikut berjihad bersama Nabi Muhammad SAW, itu mereka adalah orang-orang yang menyembadani menjawab, menerima, nyaut, nah kalau kata bahasa Jawa, nyembadani panggilan Allah Subhanahu wa taala. Mereka maju perang, memenuhi undangan Allah gitu. Memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala yang mengharapkan pahala. Makanya sahabat itu kalau diseru untuk perang, kalau ada seruan untuk perang, itu mereka itu sangat semangat karena mereka tahu kalau menang Islam tambah hebat, kalau kalah saya meninggal mati syahid. Jadi kalau meninggal mati syahid, kalau menang hebat berarti bisa meninggikan li'la'i kalimatillah, meninggikan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Kumingkul liman tadibin. Makanya sering kita dengar cerita-cerita riwayat-riwayat hadis itu ya. Ada orang yang pengantin baru, malam pengantin baru itu ada seruan khailullah, khailullah, seruan perang biasanya seperti itu. Khailullah, khailullah, ayo naik kudanya Allah. Itu pengantin baru diseru perang, langsung ditinggal istrinya, maju ke medan perang, mati ternyata dia. Siapa kalau nggak salah namanya Julaibib atau siapa? Julaibib, ya, Julaibib pengantin baru. Di malam pengantin ada seruan perang, dia itu tinggalkan istrinya ikut ke medan perang. Untuk semangatan sahabat untuk i'la'i kalimatillah seperti itu. Makanya ada ayat, nah ini ayat At-Taubah itu. Walaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din wal yunziru qaumahum ila al-ayah itu. Jadi awalnya ketika Nabi Muhammad SAW memerintahkan para sahabat, menyeru para sahabat untuk perang, itu para sahabat itu berangkat semua. Sampai-sampai dalam satu kesempatan yang Nabi tidak ikut perang. Jadi perang kan ada 2 ya. Ada ghazwah, ada sariyah. Kalau ghazwah berarti Nabi Muhammad ikut. Kalau sariyah Nabi Muhammad tidak ikut. Tapi beliau mengutus seseorang untuk menjadi panglima perang. Jadi ketika awal-awal itu Nabi Muhammad memerintahkan para sahabat untuk berperang, itu saking semangatnya sahabat, itu Nabi Muhammad yang tidak ikut perang sampai ditinggal di Madinah, tidak ada yang nemenin, ya, paling hanya beberapa orang. Itu ditegur sama Allah. Kalau ada seruan perang, walaula nafaru min kulli firqatin itu. Kalau ada seruan perang, kemudian Nabi Muhammad tidak ikut, maka dibagi 2. Ada yang ikut berperang, ada yang tinggal
di Madinah menemani Rasulullah SAW untuk apa? Untuk ngaji. Liyatafaqahu fiddin. Nah, nanti kan ini yang berangkat kan gak ikut ngaji nih. Sahabat yang ikut berangkat kan berarti tidak ikut pengajiannya Nabi Muhammad. Waliyungdziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Nanti kalau mereka ini datang, sahabat yang perang ini sudah pulang, sahabat yang tinggal di Madinah yang menemani Nabi Muhammad pengajiannya supaya tidak libur, mereka ngasih tahu, oh kemarin Nabi Muhammad mengajarkan ini disampaikan dawuh-dawuhnya Nabi Muhammad SAW. Itu surat At-Taubah itu ya, yang biasanya dipakai dalil untuk tafaqquh fiddin, dipakai untuk memotivasi kita untuk belajar ilmu agama. Walaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fiddin wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Jadi kalau Nabi Muhammad menyuruh perang, tapi Nabi Muhammad tidak ikut, maka separuh berangkat, sebagian berangkat, tapi ada sebagian yang tetap tinggal di Madinah untuk menemani Nabi Muhammad SAW supaya pengajiannya liyatafaqahu fiddin, pengajiannya Nabi Muhammad ini tetap berlangsung, tidak libur. Nanti kalau yang perang pulang, dikasih tahu, kemarin pas kamu pulang, Nabi Muhammad berkata demikian, disampaikan ilmu yang kemarin disampaikan kepada sahabat yang perang, apa-apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi itu, mereka itu min kulli muntadibin lillah. Orang yang ketika ada seruan untuk berjihad, ketika ada perintah untuk berperang, mereka selalu siap, selalu nyembadani apa yang diperintahkan oleh Allah dan Nabi Muhammad SAW. Yastu kang nyerang sopo muntadibin bimustaqsilin kelawan senjata kang ngentekno lil kufri maring kekufuran, mustolimi kang ngerusak. Pasukan Islam yang selalu mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mereka akan menyerang dengan senjata yang menghabisi orang-orang kafir. Senjata yang menghabisi, merusak, membinasakan kekufuran. Apa ini senjatanya ini? Senjata pedang, senjata pedang, senjata tombak. Kalau perang kan biasanya bawa pedang, bawa tombak, bawa panah, bawa tameng, bawa baju besi, bawa batu, misalkan batu atau kayu atau yang lain. Tapi sebenarnya mustaqsilinil kufri ini, ya benar, orang perang bawa pedang, iya, betul. Orang perang bawa senjata, bawa tombak, ya harus seperti itu. Orang perang bawa panah, ya memang idealnya orang perang ya harus bawa senjata. Tapi sebenarnya senjata yang paling kuat yang menjadikan para sahabat ini benar-benar bisa menumpas kekufuran, itu adalah senjata keimanan mereka. Mental mereka untuk selalu berjuang meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang punya pedang, punya tombak, punya panah, tapi mentalnya, hatinya tidak kuat seperti para sahabat, ya nggak bakalan maju perang. Pedang punya, tapi hatinya lemah, imannya lemah, nggak bakalan maju ke medan perang. Tombak punya, panah punya, tapi mentalnya tidak kuat untuk meninggikan agama Allah, yang nggak bakalan maju perang. Sehingga disifati oleh Imam Busiri bahwa pasukan Islam itu yastu bimustaqsilin lil kufri mustolimi. Pasukan Islam ini punya senjata yang bisa menghabiskan semua kekufuran, yang bisa menghabiskan kekufuran dimanapun. Apa senjatanya? Zahirnya ya bawa pedang, bawa tombak, bawa panah. Tapi sebenarnya senjata yang paling hebat, yang paling ampuh, yang menjadikan mereka bisa menumpas kekufuran, itu adalah senjata mental mereka, hati mereka, keimanan mereka yang sangat kuat. Makanya setiap negara-negara yang ada di sekeliling situ, khususnya ya yang di sekeliling Mekah Madinah, setiap wilayah yang didatangi oleh para sahabat itu semuanya menjadi Islam. Persia di zaman Umar, kalau nggak salah zaman Umar ya, Persia di zaman Umar itu mulai dikuasai. Baitul Maqdis itu juga di zaman Umar. Pokoknya pasukan-pasukan Islam yang berjuang dari mulai zaman Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, terus sampai khalifah-khalifah berikutnya, mereka itu menyebar ke seluruh penjuru dunia. Mesir yang dulunya agamanya apa itu? Sekarang Kristen tak apa? Sekarang menjadi semuanya Islam. Maroko, Mesir, Maroko, Persia,
Baitul Maqdis, semuanya bisa dikuasai. Bahkan termasuk juga daerah Eropa, Andalusia, Spanyol. Itu juga kemasukan tentara orang Islam, Tariq bin Ziyad itu ya, itu semuanya menjadi Islam. Jadi yastu bimusta'silin. Para sahabat Nabi itu punya mental untuk menghabiskan, membinasakan semua kekufuran. Senjata yang paling ampuh adalah senjata keimanan dan mental mereka. Hatta ghadat, sehingga dadi millatul islami apa agama Islam, wahya hale utawi agama Islam iku bihim kelawan kulli muntadibin min ba'di ghurbatiha, saking sawise asinge millatul Islam, mausulatar rahimi hale wong kang disambung sanak familine. Wallahu alam bisawab. Nanti kita teruskan untuk pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.